kabar? Perkenalkan, saya Didi Diana. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis awan. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian awan terlebih dahulu. Pengertian awan. Awan merupakan gumpalan uap air yang terbentuk dari serangkaian adanya proses siklus hidrologi atau daur air di dalam atmosfer yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melewati keadaan titik jenuh. Awan ini merupakan tanda akan terjadinya hujan. Proses pembentukan awan tidak bisa dipisahkan dari siklus air dan proses terjadinya hujan. Adanya penguaian air yang menguap menuju atmosfer karena panas bumi dan pancaran sinar matahari, kemudian terjadi pengembunan dan pemadatan uap air yang bergabung menjadi satu pada tingkat ketinggian tertentu di atas langit dan membentuk awan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian awan, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis awan. Berbagai macam jenis awan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu bentuk, warna, proses pembentukan hingga efek yang ditimbulkan. Secara umum, jenis awan dibedakan berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut. Awan juga ada yang menimbulkan hujan ringan, hujan lebat, atau ada juga yang tidak menimbulkan hujan. Nah, ada banyak macam-macam awan, baik jenis awan berdasarkan ketinggian, jenis awan berdasarkan bentuk, hingga jenis awan berdasarkan proses terbentuknya. Berikut ini adalah jenis-jenis awan yang dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yakni awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan perkembangan vertikal. Yang pertama itu jenis-jenis awan tinggi. Jenis awan tinggi adalah kelompok awan dengan ketinggian tinggi mulai 6 km sampai sekitar 18 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah dengan iklim sedang, ketinggiannya adalah 5 km sampai 13 km di atas permukaan laut. Sementara untuk iklim kutub, ketinggian awan tinggi adalah berkisar mulai dari 3 km sampai 8 km di atas permukaan laut. Macam-macam awan tinggi dibagi menjadi 3, yakni awan cirrus, awan cirrocumulus, serta awan cirrostratus. Berikut ini merupakan penjelasannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah awan cirrus. Awan cirrus adalah gumpalan awan putih berserat kristal es halus yang terlihat jelas di angkasa biru. Awan ini merupakan bagian dari awan tinggi yang terbentuk seperti serat filamen halus. Bentuk awan ini kadang terlihat melingkar, kadang juga horizontal, dan akan terlihat jelas jika terkena sinar matahari dengan background biru langit. Ciri-ciri awan cirrus yaitu terbentuk dari uap air yang berubah menjadi kristal air dikarenakan suhu yang dingin pada ketinggian langit. Yang kedua, umumnya ada di langit dengan ketinggian di atas 5 km, sekitar 6 sampai 18 km di atas permukaan laut. Yang ketiga, merupakan jenis awan yang memiliki bentuk sisi yang tidak jelas atau samar-samar. Yang keempat, tidak mampu menimbulkan hujan. Yang kelima, bentuknya seperti serat halus, mirip seperti bulu burung yang masih muda. Yang kelima, terdiri dari halo air yang disebabkan suhu terlalu dingin di atmosfer. Yang selanjutnya yaitu awan cirrocumulus. Awan cirrocumulus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai. Bentuk awan cirrocumulus adalah menyerupai bulan kecil atau serpih yang berwarna putih. Nah, kalau kita melihat awan cirrocumulus tadi, dia itu kayak ombak gitu di
pasir pantai. Nah, kalau kita lihat tuh kayak ombak gitu di langit. Nah, berarti itu awan cirrocumulus. Awan ini juga terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku dan membentuk kristal es. Proses terjadinya awan cirrocumulus terpaut cukup cepat dan akan kembali berubah menjadi awan cirrostratus. Prosesnya cukup cepat ya, dan nanti dia akan kembali lagi menjadi awan cirrostratus. Ciri-ciri awan cirrocumulus adalah yang pertama, terlihat seperti ombak di pasir. Nah, tadi saya sudah jelaskan kan, kalau ciri-cirinya itu kayak ombak gitu, ombak di pasir pantai dengan pola yang putus-putus. Umumnya ada di langit dengan ketinggian di atas 5 km, sekitar 6-12 km di atas permukaan laut. Terus terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku membentuk kristal es. Bentuknya bulat kecil dan berwarna putih secara berbaris. Masa estimasi awan ini hanya berlangsung singkat, jadi hanya singkat saja. Yang ketiga adalah awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah salah satu jenis awan tinggi dengan bentuk kelambu atau serabut dengan jalur-jalur yang tipis, mirip dengan kerudung halus. Jenis awan ini berwarna keputih-putihan dan dapat menutup sebagian atau bahkan seluruh langit. Awan cirrostratus tampak lebih cerah saat matahari di posisi siang hari karena teksturnya yang halus. Nah, kalau awan cirrostratus ini teksturnya halus dan dia berwarna keputih-putihan, menutup sebagian langit. Nah, ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 6 km di atas permukaan laut, memiliki bentuk putih kelabu yang halus dan akan membentuk seluruh permukaan langit. Bentuk seperti anyaman yang tidak teratur, merupakan awan yang menimbulkan efek halo pada saat iklim tropis. Terkadang menimbulkan hujan gerimis pada saat hari yang panas. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis awan. Awan apa tadi ya? Awan tinggi, jenis-jenis awan tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan juga jenis-jenis awan sedang. Jenis awan sedang ini adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang mulai dari 2 km sampai sekitar 8 km di atas permukaan laut. Pada wilayah iklim tropis, untuk wilayah dengan iklim sedang ketinggiannya adalah 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut. Sementara untuk iklim kutub, ketinggian awan sedang adalah berkisar mulai dari 2 km sampai 4 km di atas permukaan laut. Macam-macam awan sedang dibagi menjadi dua, yakni awan altocumulus serta awan altostratus. Berikut merupakan penjelasannya. Nah, karena tadi ada dua, yang pertama itu awan altocumulus. Awan altocumulus adalah jenis awan sedang yang memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil dan berjumlah banyak. Saat melihat awan ini akan menyerupai bola kapas yang menggulung satu demi satu. Jenis awan ini berwarna putih atau abu-abu serta mudah dideteksi pada waktu pagi atau senja. Awan ini akan muncul saat ada angin kencang yang membawa massa udara yang stabil dan kering. Ya, selanjutnya adalah ciri-cirinya. Umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut. Bentuknya kecil-kecil seperti bola kapas, bergandengan serta memiliki jumlah yang banyak. Muncul saat ada angin kencang, membawa massa udara yang relatif stabil dan kering. Berwarna putih atau abu-abu saat tampak di langit, dapat menimbulkan hujan deras, kadang disertai dengan petir. Yang selanjutnya adalah awan altostratus.
Nah, awan altostratus adalah jenis awan sedang dengan bentuk lebar menyeluruh dan menutupi langit. Menutupi langit-langit baik secara total maupun secara keseluruhan. Jenis awan ini berwarna abu-abu, kebiruan, dan sedikit tebal. Saat awan ini muncul, maka matahari atau bulan akan menjadi terang. Adapun ciri-ciri awan altostratus adalah sebagai berikut. Umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km sampai 7 km di atas permukaan laut, meliputi sebagian atau hampir seluruh bagian langit dengan cakupan luas, berwarna abu-abu kebiruan atau kelabu, terbentuk pada waktu sore hari dan malam hari, kemudian akan menghilang pada saat matahari terbit. Berpotensi menghasilkan hujan ringan jika awan terkumpul cukup banyak. Nah, jika awan terkumpul cukup banyak, maka dia akan menghasilkan hujan ringan. Nah, yang selanjutnya tadi kan sudah awan sedang ya. Sekarang jenis-jenis awan rendah. Jenis awan rendah adalah kelompok awan dengan ketinggian yang rendah, yakni sekitar 2 km sampai 3 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Awan rendah biasanya dijumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki. Nah, macam-macam awan rendah dibagi menjadi 3, yakni awan stratocumulus, awan stratus, serta awan nimbostratus. Nah, yang pertama itu adalah awan stratocumulus. Awan stratocumulus ini adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bola menggulung-gulung. Lapisan awan ini cenderung tipis. Nah, kalau kita lihat di awan tuh ya, bentuknya kayak bola-bola menggulung-gulung gitu. Nah, tapi lapisannya cenderung tipis. Awan stratocumulus kerap kali dijumpai di daerah pantai. Oh, ternyata awan stratocumulus ini kita sering menjumpainya di daerah pantai ya. Kalau kita lihat pantai gitu, kemungkinan mungkin kita bisa melihat awan stratocumulus karena dijelaskan bahwa awan stratocumulus ini kerap kali dijumpai di daerah pantai. Warnanya adalah putih di bagian atas dan kelabu cerah di bagian bawah. Boleh tuh kalau kita melihat awan ini dari di pantai dulu sambil lihat sunset. Nah, ciri-ciri awan ini adalah umumnya ada di langit dengan ketinggian 1,5 km sampai 2 km di atas permukaan laut. Bentuknya seperti bola, tapi memiliki persebaran yang cukup luas, dapat ditemui dengan mudah di daerah pantai. Nah, bagi anak pantai, yang suka ke pantai, silahkan lihat awan ini di pantai tentunya. Munculnya awan ini menandakan atmosfer yang berada di sekitar awan cenderung stabil, berpotensi menghadirkan hujan lokal jika massa air memenuhi kapasitas. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah awan stratus. Awan stratus adalah jenis awan rendah yang ditemui saat muncul kabut. Nah, kalau awan ini tuh adanya saat muncul kabut. Jadi kalau kita lihat di kabut-kabut itu, nah awan ini muncul. Bentuknya berupa serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Jenis awan ini sering ditemui saat muncul kabut di pagi hari atau kabut di dataran tinggi. Nah, kalau kita lihat kabut-kabut tuh di pagi-pagi hari tuh, nah, awan ini juga ada. Tekstur awan stratus sangat tipis, kadang-kadang dapat mengganggu jarak pandang. Nah, kalau kita biasa kan pagi-pagi jalan tuh ya, jalan terus ada kabut. Nah, dan ini tuh awan itu tipis, biasa dia ganggu pemandangan kita saat melihat ke depan pastinya, karena apa ya, kabut ini menghalangi pemandangan kita. Adapun ciri-ciri awan stratus adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut, berbentuk serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis,
dapat menghadirkan hujan lokal dengan intensitas ringan atau hujan gerimis, memiliki persebaran kabut yang luas dan tekstur yang tipis. Teksturnya tipis ya. Nah, yang ketiga adalah awan nimbus stratus. Awan nimbus stratus adalah jenis awan rendah dengan bentuk yang tidak menentu atau berubah-ubah. Nah, bentuk awan nimbus stratus ini nggak menentu ya. Kadang berubah-ubah gitu. Nggak selalu tetap kayak gitu, tapi berubah-ubah bentuknya dan memiliki tepi yang compang-camping dengan warna kelabu gelap. Nah, kalau awan ini tuh warnanya kelabu dan gelap kayak mendung gitu, tapi bentuknya nggak sama gitu, selalu berubah-ubah. Jenis awan ini mampu menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama. Pembentukan awan nimbus stratus disebabkan adanya penebalan dari awan altostratus. Ciri-cirinya ya, saya ulangi lagi. Umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 0,6 km sampai 3 km di atas permukaan laut. Yang kedua, bentuknya tidak menentu dan cenderung berubah-ubah. Yang ketiga, memiliki cakupan penyebaran awan yang cukup luas. Yang keempat, menghasilkan hujan ringan hingga dalam jangka waktu yang cukup lama. Jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis awan perkembangan vertikal. Jenis awan perkembangan vertikal adalah kelompok awan dengan ketinggian yang sangat rendah, yakni sekitar 0,5 km sampai 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Yang pertama itu adalah awan cumulus. Awan cumulus adalah jenis awan yang tumbuh berbentuk secara vertikal ke atas. Bentuknya menyerupai perkembangan kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Ketinggiannya bisa mencapai 1 km di atas permukaan laut. Jika terkena sinar matahari, awan cumulus ini menimbulkan pemandangan yang indah. Nah, ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 1 km di atas permukaan laut. Lebar awan ini sama dengan ketinggiannya, yakni 1 km. Bentuknya menyerupai kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Warnanya putih cerah dan abu-abu kelabu di dua sisi yang berbeda. Sering muncul saat musim kemarau atau saat langit cerah. Nah, yang selanjutnya adalah awan cumulonimbus. Nah, pasti kita sering kan mendengar awan cumulonimbus. Dari setiap awan-awan, pasti awan cumulonimbus yang paling sering kita dengar. Nah, awan cumulonimbus atau cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki volume besar. Nah, awan ini memiliki volume yang besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Selain itu, ujungnya atasnya sangat tinggi dan ketebalannya besar. Nah, ini volumenya besar, ketebalannya besar, ujung atasnya tinggi. Awan ini dapat menimbulkan hujan dan badai disertai petir. Nah, awan ini tuh biasanya awan yang menimbulkan badai dan petir. Di dalam awan ini biasanya terdapat petir. Jadi biasanya awan ini tuh cukup berbahaya ya. Kalau orangnya naik pesawat gitu ketemu awan ini merupakan berbahaya gitu. Karena ciri-cirinya itulah awan ini yang paling dikhawatirkan di dalam dunia penerbangan. Nah, yang itu ciri-cirinya umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut. Tadi udah saya jelaskan, volumenya besar dan berkembang pada tempat yang rendah, memiliki warna putih pada bagian atas dan kelabu gelap pada bagian bawah, dapat menimbulkan hujan yang lebat dan badai disertai petir. Nah, betapa berbahayanya kan awan cumulonimbus ini. Jadi kita patut berhati-hati jika ada awan cumulonimbus saat sedang bepergian naik pesawat ataupun di daerah laut, karena takutnya terjadi badai dan akan membahayakan keselamatan kita. Stay healthy.
Nah, itu tadi semua penjelasan tentang jenis-jenis awan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf ya jika ada salah-salah ucap atau kata dan tutur bahasa saya yang salah. Saya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you. Dadah.